Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan kurban. Namun, pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID yang sampai saat ini belum juga mereda. Tentunya, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh serta-merta menurunkan semangat dan spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah. Seperti yang kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, jamaah haji Indonesia pada tahun ini tidak bisa diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah yang dari tertular virus corona. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga negara asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji. Dan itu pun dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jamaah haji tahun ini, keputusan ini tentunya sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrean kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ongkos hajinya, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Namun, ada hikmah besar yang bisa diambil dari peristiwa ini. Di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesabaran sendiri adalah sikap yang dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan dan kembali ke tanah air. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan melempar jumroh. Ini memberikan hikmah kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Insya Allah, kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemabruran haji kelak. Hikmah yang kedua adalah kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat untuk melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidza 'azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan ditundanya haji tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah kepada Allah, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji.
Kain ihram yang berwarna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah akan takdir Allah seperti mayit yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibadah kedua yang kita laksanakan di tengah pandemi ini adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna terasa bagi orang yang ekonominya lemah. Selama pandemi, berbagai sektor, tak terkecuali sektor ekonomi, ikut terkena imbas. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencaharian. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar Maha Penyayang. Dari surat Quran surat 11. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab qoriba yakribu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah sulitnya akibat pandemi ini. Wallahu a'lam. Kurang lebih dari saya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.